WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabda tuntunannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdamu, untuk meresapkan sabda tuntunanmu bagi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, dari Injil Lukas bab 9, ayat 57 sampai dengan ayat 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Lihat, ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, dalam perikop ini tadi ada orang-orang yang sungguh ingin menjadi pengikut Yesus, dan rasa-rasanya mereka mantap juga ya. Seperti yang pertama tadi, ada seorang yang di tengah jalan bertemu dengan Yesus, ia berkata, "Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Ya, tidak tanggung-tanggung ya, ingin mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Ya, itulah yang terjadi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini tentang mengikut Yesus kiranya juga terkait dan sesuai dengan pesta hari ini, tanggal 4 Oktober kita merayakan Santo Fransiskus Assisi, ya, seorang tokoh spiritual, seorang biarawan yang pengaruhnya sangat besar di dalam gereja juga sampai saat ini. Ya, karena mungkin Anda tidak tahu bahwa pengikut Santo Fransiskus itu di dunia ini beribu-ribu ya, mungkin sudah puluhan ribu, mungkin bahkan ratusan ribu kelompok umat rohaniwan-rohaniwati yang hidupnya itu disemangati oleh spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi. Ya, Fransiskus Assisi hidup tahun 1181 sampai 1226. Fransiskus Assisi adalah anak dari satu keluarga yang kaya raya. Ya. Namun, ia merombak total hidupnya sendiri dari mengejar kemuliaan duniawi menjadi hamba Tuhan yang hina dina, yang miskin, serta mampu mengalami kehadiran Tuhan di dalam segala ciptaan. Fransiskus Assisi juga menjadi pembawa damai yang sejati dengan menyebut setiap makhluk itu sebagai saudara. Saudara bulan, saudara matahari, saudara angin, saudara air, ya, saudara burung, ya. Kalau semuanya dipanggil sebagai saudara, disebut saudara, artinya sungguh menghargai, ya,
setiap ciptaan yang ada di dunia ini. Semangatnya menjadi pembawa damai tercermin juga di dalam doanya yang kita kenal baik dan didoakan oleh umat di seluruh dunia. Doa, jadikanlah aku pembawa damai. Ya, jadikanlah aku pembawa damai. Suatu doa yang juga diyakini sebagai suatu kekuatan spiritual yang luar biasa untuk kehidupan kita manusia. Doa yang sekali lagi menjadi kekuatan spiritual yang luar biasa. Ya, itulah pribadi dan semangat Santo Franciscus Assisi yang luar biasa, penuh kasih, dan dia menjalani hidup sederhana, meninggalkan hidup yang kaya raya, penuh harta benda, dan ya, dia memilih untuk hidup sederhana dan menjalani suatu semangat persaudaraan yang juga luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang mengikuti Yesus, kita dipanggil untuk melayani dengan rendah hati, menjadi pecinta damai dan menjadi pembawa damai seperti Santo Franciscus Assisi. Ketika kita memandang setiap makhluk sebagai saudara, pastilah kita juga suka menjaganya. Ya. Kalau kita memandang saudara atau makhluk yang lain sebagai saudara, maka pasti kita juga ingin membahagiakannya. Dan pada saatnya nanti kita juga ikhlas untuk berbagi berkah kepada mereka semua. Ya, saya itu punya seorang kawan yang suka sekali dengan burung, ya, kelangeran burung. Ada juga teman yang punya kelangeran anjing, ya. Wah, ya luar biasa sekali karena dia memberi kandang yang bagus, memberi makanan yang paling baik, ya, memberi alat-alat kebersihan yang juga tidak murah, ya. Dan itulah ketika kita memandang makhluk yang lain sebagai saudara, maka kita juga siap untuk berkorban. Berbagi sukacita, berbagi kasih persaudaraan, berbagi pengalaman, dan itulah yang dapat kita laksanakan di dalam hubungan persaudaraan dengan orang lain. Dan yang terakhir ada keikhlasan untuk berbagi apapun juga, termasuk harta benda. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendengarkan sabda Tuhan pada kali ini tentang mengikut Yesus. Ya, marilah kita mengikuti Yesus juga dengan penuh keikhlasan. Karena Tuhan Yesus juga telah memberikan diri sepenuh-penuhnya untuk kita. Tuhan Yesus juga telah memberikan diri sepenuh-penuhnya untuk kita. Tuhan Yesus telah mengorbankan diri sepenuh-penuhnya untuk kita. Tuhan Yesus sangat mencintai kita, menghargai kita, mau menyelamatkan kita. Maka marilah kita juga mengikuti Yesus yang penuh kasih juga. Seperti Santo Franciscus Assisi, ya, hidup dengan ketulusan hati untuk mengabdikan diri pada Tuhan, untuk menjadi saudara bagi sesama, untuk menjadi pembawa damai di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas keteladanan Santo Franciscus Assisi di dalam dan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesaksian hidup Santo Franciscus Assisi yang mendorong kami untuk semakin mengikuti Engkau ya Tuhan dengan sepenuh hati dan melanjutkan cita kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami menjadi saudara bagi setiap orang, menjadi saudara bagi setiap makhluk, dan akhirnya kami juga menjadi pembawa damai dimanapun juga. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.